Hi everyone, how are you today? Welcome to my video. I am Butu Rasa Natalia, and in this video I would like to do an interpreting to Unit 10 titled Coherence. Well, first I would like to share my screen. Well, without any further ado, let's start. Saat Anda membaca ulang kalimat yang telah Anda tulis, kalimat itu mungkin tampak agak terputus-putus dan tidak terhubung. Artinya, mereka mungkin tidak menjelaskan hubungan antara ide-ide Anda. Ambil kalimat di bawah ini, misalnya, banyak orang berolahraga setiap hari tidak pernah menurunkan berat badan. Berolahraga itu penting. Satu-satunya cara pasti untuk menurunkan berat badan adalah dengan makan lebih sedikit. Sementara kalimat kedua mengambil gagasan latihan dalam kata olahraga, dan yang ketiga mengulangi fasa menurunkan berat badan. Ketiga kalimat itu tampaknya tidak cukup terhubung. Mereka tidak memiliki kata penghubung atau frase yang memperjelas hubungan yang tepat antara berolahraga, menurunkan berat badan, dan makan lebih sedikit. Versi-versi di bawah ini mencakup sambungan-sambungan tersebut. Banyak orang berolahraga setiap hari dan tidak pernah menurunkan berat badan. Berolahraga itu penting, namun satu-satunya cara pasti untuk menurunkan berat badan adalah dengan makan lebih sedikit. Atau banyak orang berolahraga setiap hari dan tidak pernah menurunkan berat badan. Tidak diragukan lagi berolahraga itu penting, tetapi satu-satunya cara pasti untuk menurunkan berat badan adalah dengan makan lebih sedikit. Masing-masing versi yang direvisi ini lebih koheren daripada kalimat asli sebelumnya, karena hubungannya masih tidak diragukan lagi, tetapi memperjelas kontras antara dua pendekatan untuk menurunkan berat badan. Sebuah bagian dikatakan koheren ketika ide-idenya bergerak dengan lancar dari kalimat ke kalimat sehingga pembaca dapat mengikuti alur pemikiran tanpa gangguan. Ada 3 strategi utama koherensi untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain di dalam paragraf dan melintasi batas paragraf. Pertama, menggunakan kata dan frasa penghubung. 2, mengacu pada kata dan frasa yang sebelumnya dengan pengulangan melalui sinonim dan melalui kata ganti. Dan ketiga, menyusun kalimat-kalimat ke dalam pola struktural termasuk pengurutan informasi lama dan baru yang tepat. Menggunakan kata konektif atau connective words. Kadang-kadang hubungan logis antar kalimat begitu jelas sehingga hubungan mereka tidak perlu ditandai dengan penghubung. Kebanyakan orang dapat mempelajari dasar-dasar bahkan kerajinan yang rumit dengan cepat. Hanya dalam beberapa minggu mereka bisa belajar mengukir, menenun, dan menyelam. Menambahkan penghubung seperti misalnya ke dalam seperti itu mungkin tidak perlu. Kebanyakan orang dapat mempelajari dasar-dasar bahkan kajian yang rumit dengan cepat. Misalnya, hanya dalam hitungan minggu mereka tidak bisa belajar mengukir dan menyelam. Tapi ketika hubungan antara kedua kalimat tidak jelas, penghubung kalimat dapat menyediakan hubungan di antara mereka. Hubungan spesifik antara kalimat menentukan hubungan mana yang paling berhasil. Berikut adalah beberapa penghubung umum untuk menunjukkan jenis hubungan tertentu. Pertama, kalimat kedua memberikan ilustrasi atau contoh, seperti pertama, jadi misalnya untuk satu hal untuk mengilustrasikan. Kedua, kalimat kedua menambahkan poin lain, seperti dan, juga, kemudian kedua sama untuk hal lain, lebih lanjut selain itu, juga selanjutnya, lagi, dan akhirnya. Ketiga, kalimat kedua menyatakan kembali, meringkas, atau menunjukkan hasil. Seperti contoh, sebenarnya, jadi, oleh karena itu, akibatnya, dan dengan kata lain. Keempat, kalimat kedua mengungkapkan kontras, seperti contoh, tetapi masih, namun, meskipun demikian, sebaliknya, di sisi lain.
Saat Anda membaca paragraf berikutnya, putuskan penghubung mana dari daftar di atas yang paling sesuai dengan yang kosong pada kalimat-kalimat berikut. Penjara harus berfungsi sebagai lembaga permasyarakatan tempat seorang penjahat diajari untuk berurusan di dunia luar. Bla bla bla. Sering penyimpan lebih banyak kejahatan di dalam tembok mereka daripada ditemukan penjahat di jalan penjara kita. Untuk menandai perbedaan antara apa yang seharusnya menjadi penjara dan apa yang sering menjadi penjara, Anda mungkin memilih penghubung yang mengekspresikan kontras, entah bagaimanapun atau bagaimanapun juga. Kata penghubung mana yang akan Anda pilih pada bagian-bagian yang kosong pada bagian berikut? Apa yang menjelaskan tren yang berkembang menuju keterlambatan melahirkan anak? Bla bla bla, tingginya tingkat perceraian membuat pengantin baru berpikir 2 kali untuk segera memulai keluarga. Bla bla bla, pasangan muda ingin lebih aman secara finansial sebelum memiliki anak. Banyak wanita yang sudah menikah memilih untuk mencurahkan waktu untuk karir mereka sebelum memiliki bayi. Untuk bagian blank atau kosong yang pertama, Anda mungkin telah memilih yang pertama untuk satu hal. Untuk yang kedua, selanjutnya, atau untuk hal lain. Dan untuk yang terakhir, segala di atasnya atau akhirnya. Frasa penghubung. Dalam revisi sebuah paragraf, Anda terkadang membutuhkan lebih dari sekedar penghubung umum untuk mengisi celah di antara dua kalimat. Anda mungkin membutuhkan frasa yang lebih panjang, klausa, atau bahkan kalimat lengkap. Dalam paragraf berikutnya, misalnya frasa transisi yang disisipkan sebelum kalimat terakhir menjelaskan hubungan antara pembatasan yang dikenakan pada ganja dan perintah federal untuk memeriksa kembali penggunaannya. Sejak pengesahan Undang-Undang Zat Terkendali pada tahun 1970, ganja telah diklasifikasikan sebagai obat berbahaya. Kepemilikan tunduk pada tuduhan kejahatan federal. Tindakan ini telah mencegah penggunaan obat bahkan untuk tujuan medis. Sebuah pengadilan federal telah memerintahkan pemeriksaan ulang ganja secara menyeluruh, termasuk potensinya untuk medis sejak pengesahan Undang-Undang Zat Terkendali pada tahun 1970. Ganja telah diklasifikasikan sebagai obat berbahaya. Kepemilikannya tunduk pada tuduhan kejahatan federal. Tindakan ini telah mencegah penggunaan narkoba bahkan untuk tujuan medis. Namun, baru-baru ini, untuk mengevaluasi kembali posisi pemerintahan, Pengadilan Federal telah memerintahkan studi menyeluruh tentang ganja, termasuk potensinya untuk penggunaan medis. Menggunakan referensi. Selain menggunakan kata penghubung dan frase, Anda dapat menghubungkan kalimat dengan referensi ke kata atau frase sebelumnya melalui pengulangan kata, melalui sinonim atau kata ganti. Yang pertama, pengulangan kata atau word repetition. Cara paling sederhana untuk mencapai koherensi melalui referensi adalah dengan mengulang kata penting atau beberapa kata penting dalam sebuah paragraf. Pengulangan sangat efektif jika ditekankan gagasan pengendali paragraf. Topik di paragraf berikutnya, hilangnya misterius di Agatha Christie ditetapkan dalam dua kalimat pertama dengan kata-kata misteri, misterius, dan hilangnya. Pengulangan kata misteri dan penghilangan pada kalimat terakhir tidak hanya membuat paragraf lebih koheren, tapi juga memperkuat gagasan pengendali. Agatha Christie mendapat ketenaran dunia sebagai penulis berbagai kisah misteri. Tapi tak satu pun dari kisah-kisah ini lebih misterius daripada hilangnya diri sendiri. Gelombang keterkejutan bergemuruh di masyarakat Inggris ketika pada bulan Desember 1926 surat kabar menyatakan bahwa Christie telah menghilang. Tak sampai
Beberapa bulan kemudian dia ditemukan, diduga menderita amnesia, bekerja sebagai pengasuh di rumah bangsawan Yorkshire. Hingga hari ini, para penggemarnya penasaran dengan misteri kepergiannya. Mengulang kata kunci atau frase sering membantu untuk membuat seluruh makalah serta satu paragraf lebih koheren. Coba ulangi kalimat terakhir sebuah makalah, kata kunci atau frasa yang Anda gunakan dalam paragraf pembuka Anda, bahkan mungkin dalam kalimat pembuka Anda. Sinonim, seperti strategi yang berpotensi efektif, pengulangan langsung dapat menjadi membosankan jika digunakan secara berlebihan. Jadi, mempertimbangkan untuk menggunakan jenis referensi kedua untuk menciptakan koherensi sinonim. Artinya, cobalah mengganti satu kata dengan kata lain yang memiliki arti yang sama atau arti yang serupa. Pada contoh berikut, pengulangan kata sepeda yang berlebihan menjadi canggung dan tidak praktis. Jika Anda mengganti sinonim untuk kata-kata yang diulang, Anda dapat membuat bagian itu lebih menarik tanpa mengorbankan koherensinya. Bicycling atau bersepeda di Amerika telah berkembang dengan pesat. Sepeda dulu dijual kepada orang tua untuk anak-anak mereka. Sekarang orang tua yang sama itu membeli sepeda untuk diri mereka sendiri juga. Para eksekutif mengendarai sepeda ke tempat kerja agar terhindar dari kemacetan lalu lintas. Suburbanitis menggunakan sepeda untuk berbelanja tanpa harus bersaing mendapatkan tempat parkir di mall. Pelajar perguruan tinggi dan sekolah menengah atas menganggap sepeda sebagai alternatif yang ekonomis untuk bus dan mobil. Dan bahkan nenek dan kakek menikmati bersepeda untuk olahraga. Bersepeda di Amerika telah tumbuh pada tingkat yang eksplosif. Sepeda dulu dijual kepada orang tua untuk anak-anak mereka. Sekarang orang tua yang sama juga membeli sepeda untuk diri mereka sendiri. Para eksekutif mengendarai sepeda ke tempat kerja untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Orang-orang pinggiran kota telah menemukan cara untuk berbelanja tanpa bersaing untuk mendapatkan tempat parkir di mall. Mahasiswa dan pelajar sekolah menengah menganggap bersepeda sebagai alternatif yang ekonomis untuk mobil dan bus, dan bahkan anak nenek menikmati mengayuh untuk berolahraga. Seperti kata dan frasa yang diulang-ulang, sinonim dapat menjelaskan arti sebuah bagian. Sepanjang paragraf berikutnya, misalnya berbagai sinonim untuk membahayakan, menyatakan kembali dan memperkuat gagasan pengendalian bahwa serigala merah adalah spesies yang terancam punah. Serigala merah adalah spesies yang terancam punah. Jumlahnya telah menurun secara berbahaya, baik karena pemantaian yang disengaja yang disubsidi oleh hadiah pemerintah maupun karena kerentanan serigala terhadap perusakan parasit usus yang mematikan. Dan sekarang spesies tersebut mungkin menghadapi kepunahan total karena kemampuan untuk kawin silang dengan sepupu yang berkerabat dekat jauh lebih baik. Jadi setelah selamat dari hari yang terburuk yang bisa dilakukan manusia dan cacing, serigala merah sekarang menghadapi apa yang mungkin menjadi pemusnahan terakhirnya dan ancaman hilangnya gen pembeda sendiri. Terkadang menjadi pemusnahan terakhirnya dalam ancaman hilangnya gen pembeda sendiri. Terkadang sinonim dengan arti yang lebih luas merangkum satu atau lebih pernyataan sebelumnya. Dalam bagian berikut, migrasi tersebut digunakan sebagai sinonim ringkasan. Belut, paus, salmon, kura-kura, dan burung-burung, bahkan lebah dan kupu-kupu perjalanan agak jauh, kadang-kadang ribuan mil per tahun di medan yang tak terkendali dan tidak ditandai, untuk mencapai tempat pemijahan tertentu atau untuk mencari makanan atau tempat tinggal. Sementara migrasi seperti itu telah diamati dan di atas zaman kuno. Sains tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang bagaimana hewan bernavigasi.
Well, everyone, that's all about my video. I hope it would be beneficial for you. Thank you for watching and have a nice day. Goodbye.